Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah jiwa kalian menyiapkan apa yang akan kalian dapatkan, peroleh untuk hari esok. Hadirin rahimakumullah, Al-Imamul Baihaqi meriwayatkan di dalam salah satu kitab beliau yang dipuji oleh banyak ulama, termasuk ahli hadis yang sangat objektif dalam menilai hadis, yaitu Al-Imam Az-Zahabi, yang pujian beliau juga dinukil oleh Syekh Zaini Dahlan dalam Ad-Durrus Tsaniyah, bahwa dulu di zaman Rasulullah SAW ada dua sahabat yang sangat cinta kepada Islam, cinta kepada perjuangan Rasulullah SAW. Akan tetapi salah seorang di antara mereka itu lebih rajin dan luar biasa, lebih dari segi zahirnya. Dan pada saat itu salah satu di antara mereka tersebut ikut berperang dan ustushhida, meninggal dalam keadaan syahid. Akan tetapi yang kedua justru tidak meninggal, dan setelah setahun dari meninggalnya sahabatnya baru beliau meninggal dunia. Maka salah seorang sahabat, yaitu sahabat Thalhah, beliau suatu malam bermimpi dan memimpikan mereka berdua, yang mana sahabat yang meninggal dalam keadaan syahid ternyata surganya lebih bawah dibanding sahabat yang mati dalam keadaan tidak syahid, lebih dulu masuk surga, lebih dulu mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keesokan harinya beliau penasaran dan langsung bertanya kepada Sayyidina Rasulullah SAW dan menanyakan kepastian mimpi tersebut. Maka Rasulullah SAW membenarkan mimpi tersebut, sebagaimana juga Rasulullah SAW membenarkan mimpi sahabat yang diajarkan azan. Azan ternyata yang azan yang kita kumandangkan sekarang oleh muazzin, ternyata itu didapatkan oleh sahabat melalui mimpi dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Umar juga memimpikan. Maka di sini juga Rasulullah SAW membenarkan mimpi sahabat tersebut. Maka sang sahabat Abu Thalhah bertanya, kok bisa? Malahu, kenapa kok bisa begitu? Orang yang syahid di medan peperangan surganya lebih rendah daripada orang yang mati biasa saja. Maka Rasulullah SAW bersabda, antara ini maknanya yaitu karena beliau yang mati belakangan itu hidup sanah, beliau hidup lebih 1 tahun, maka fa'adraka ramadhana fasamah, dan sahabat tersebut bertemu dengan bulan Ramadan, maka dia pun berpuasa. Dia melaksanakan kewajiban berpuasa, melaksanakan sunnah puasa dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW juga bersabda, salah satunya sabda beliau ini juga dinukil oleh ulama Syekh Hasan Al-Mashhad,
merupakan hadis ini adalah ulama mengatakan hadis ini sahih, yaitu bahwa orang-orang yang berpuasa itu akan diberi ganjaran yang termasuk khusus, yaitu diberikan surga yang bernama Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa as-shaimun akan diberikan ganjaran. Jika Allah terima tentu puasanya dengan ganjaran yang bernama Ar-Rayyan, Al-Jannah atau surga yang bernama Ar-Rayyan. La yadkhuluha illa as-shaimun, yang tidak akan dimasuki surga tersebut kecuali oleh orang yang khusus. Siapa orang yang khusus, yang spesial? Itu adalah as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Maka luar biasa kita jika kita berpuasa, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih puasa Ramadan ini, itu kita berharap ganjaran dari Allah, dan termasuk hamba Allah yang mendapatkan surga Ar-Rayyan yang dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Demikian juga ulama termasuk Syekh Hasan Syekh Hasan juga salah seorang ulama yang beliau juga meriwayatkan hadis yang mengatakan, yang di mana Rasulullah SAW bersabda di sana bahwa naumus shaimi ibadah. Puasanya orang, tidurnya orang yang berpuasa itu dengan kemurahan Allah, bahkan bernilai ibadah. Jadi orang tidur karena lelah berpuasa itu bernilai ibadah. Dan bahkan suntuh, diamnya orang berpuasa itu bernilai tasbih, seperti tasbih, sedang mengucap tasbih. Dan beliau banyak juga meriwayatkan atau menukil di dalam kitab-kitab beliau hadis-hadis tentang berpuasa. Dan walau ada hadis yang ada yang mengatakan dhaif, tapi kita tentu hadis dhaif itu tidak mesti langsung tidak dipakai. Mari kita ingat fatwa Imam An-Nawawi rahimahullah, yang beliau termasuk mujtahid hujjah di mazhab Syafi'i. Beliau orang yang luar biasa. Beliau memfatwakan bahwa memakai hadis dhaif di dalam Fadailul A'mal itu diperbolehkan. Di dalam Al-Azkar An-Nawawi beliau menandaskan itu, di mana ulama mengatakan bahkan bi'daraka li syira'il azkar, jual tanahmu, hartamu itu untuk membeli Al-Azkar, saking perlunya kitab tersebut. Di sana bahkan hadis dhaif itu dipakai di dalam Fadailul A'mal. Hadirin rahimakumullah. Jadi bulan puasa ini luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat akhir zaman. Yang mana kata ulama, kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pendek-pendek umurnya. Di akhir zaman kita dilahirkan. Tetapi justru itu kelebihan kita. Yang mana pendek usia kita, tentu dosa juga tidak sebanyak orang yang melakukan dosa dan panjang umurnya. Demikian juga akhir zaman tempat kita dilahirkan. Maka tidak selama orang yang dulu sekali, yang telah wafat berabad-abad di dalam menunggu hari atau yaumul qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan kita umat Rasulullah SAW. Kuntum khaira ummatin. Bahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dinyatakan bahwa kuntum khaira ummati, kalian wahai umatnya Rasulullah adalah khaira ummatin, sebaik-baik ummah. Buktinya banyak sekali dengan memberikan kita Ramadan, yang dimana bahkan kata ulama setiap satu kebaikan di bulan Ramadan itu bernilai 1000. Kan ada pendapat ulama yang mengatakan begitu. Satu kebaikan yang kita kerjakan di bulan puasa
itu berpahala bisa dilipat gandakan menjadi 1000. Bahkan juga banyak ulama yang meriwayatkan bahwa di syahrul Ramadan di sana terdapat al-utaqa minan nar. Akan ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita renungkan juga bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang berkata, beliau SAW bersabda, rogima ampu rajulin. Rogima ampu rajulin. Sangat rugi seseorang. Siapa itu yang rugi? Man adraka Ramadan. Siapa yang bertemu dengan bulan puasa. Siapa yang Allah takdirkan dia masih hidup di bulan puasa, bertemu dengan bulan puasa. Falam yughfarlah, tetapi puasa sudah pergi. Puasa seolah-olah tamu yang singgah dan pergi. Falam yughfarlah, ternyata orang tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bulan puasa menghampiri dengan segala rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu tidak melaksanakan kewajiban berpuasa, sunnah-sunnah. Mereka masih membenci umat Islam yang lain. Mereka masih makan minum dengan yang haram, khamr dan lain sebagainya. Maka gara-gara tidak menghormati bulan puasa, tidak berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut menjadi rogi ma'ampu rajul. Ialah orang-orang yang merugi. Oleh karena itu kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan puasa ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Man futiha lahu babu khairin falyantakhidhu li'annahu la yadri mata yughlaqu an. Siapa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan babu khairin, pintu kebaikan, falyantakhidhu, maka kerjakanlah, maka beramallah, manfaatkanlah pintu kebaikan tersebut. Karena li'annahu la yadri, tidak ada yang tahu kapan pintu kebaikan itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita akan meninggal kita tidak tahu. Maka tentu kita yang masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan untuk beribadah di Sayyidus Syuhur yang mulia ini. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata, dan mohon maaf lahir dan batin. Kita saling maaf-maafkan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan ar-rayyan, yaitu surga yang dijanjikan bagi as-shaimin, bagi orang-orang yang berpuasa. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.